Kalau lu Bray, waktu kecil? Aku kalau nangis ya ditunjangin dulu. Bising kali kau, cengeng kali kau, gitu aja nangis kau. Sama aku kan baru Siregar ya. Semua pasti tahu nih. Siregar kan ngeri nih. Apalagi sempat viral di video-video itu. Mamaku polisi katanya. Mamaku pengusaha. Ya. Mamaku Siregar katanya. Ya, Kabur ya, semua kan. tahu. Kalau yang pelajarin, kalau orang udah terlalu sibuk dengan gadgetnya, apalagi dari kecil diajarin, dia kurang bisa bersosialisasi sama orang lain. Assalamualaikum. Tahu sendiri nih. Malam, Bray. Malam, Paji. Oke, kembali lagi ya sama kami, Neymar Project. Oke, malam ini kita akan ada sedikit pembahasan topik tentang Penting ya? Harusnya penting sih ini, ya kan? Karena sesuatu hal yang memang harus kita ketahui dan kita pelajarin, Bray. Sebagai Apa itu? orang tua, itu namanya ilmu parenting. Oke. Peran orang tua kepada anaknya yang baik itu di zaman sekarang itu gimana? Oke. Mungkin Tapi kau udah nikah? mempelajari ilmu itu nggak harus sudah menikah. Oke. Jelas. Oke. Oke. Siap su. Jadi ya apa nih? Ya, kan kau yang pentingnya. Kau jadi apa lagi? Kan kau yang mau tanya. Nggak, masalahnya apa dulu? Yang sering terjadi di lapangan itu apa? Jadi bisa kita kasih solusinya. Yang sering aku lihat Bro ya, tentang apalagi di lingkungan keluarga gitu kan. Terkadang orang tua tuh nggak mau pusing melihat anaknya itu menangis, akhirnya dia kasih HP-nya. Dan itu kan bisa berakibat efek negatif lah ke anaknya gitu. Jadi ada satu podcast juga lah, atau tentang psikologi manusia lah gitu. Kalau anak kecil itu dia merasa dengan cara dia menangis, dia pasti akan dikabulkan permintaannya gitu, dan itu pasti akan ke bawah sampai dia gede nanti. Itu sudah pasti. Itu sih, maksudnya poinnya sana sih bener. Yang mau kita bahas hari ini. Gak heran sih kalau zaman sekarang kayak gitu. Itu karena kesalahan di awal juga. Harusnya di awal jangan diajarin seperti itu. Harusnya gimana? Monggo. Harusnya itu ketika anak itu nangis, kita kasih dia waktu untuk menikmati nangisnya. Jangan langsung dialihkan ke hal-hal yang negatif. Contoh kalau kita kasih HP, ya udah dia bakal tahu ketika dia nanti nangis ke depannya, ya udah aku bakal dikasih HP. Kalau lu Bray, waktu kecil? Aku kalau nangis ya ditunjangin dulu. Bising kali kau, cengeng kali kau, gitu aja nangis kau. Kau tahu lu Bray, aku tuh waktu kecil dulu masih SD lah, SD kan. Kalau bandel dulu, nggak aci istilah itu nangis. Kau tahu mamaku kan baru Siregar ya. Semua pasti tahu nih. Siregar kan ngeri nih. Apalagi sempat viral di video-video itu. Mamaku polisi katanya. Mamaku pengusaha. Ya. Mamaku Siregar katanya. Ya, Kabur semua kan. Tahu. Jadi kan mamaku tuh baru Siregar. Tahu lah. Tahu. Cerewetnya gimana? Didikan ini semi militer nih cuy. Bahaya nih gitu. Jadi kalau gue kecil bandel gitu kan. Jadi aku tuh disuruh berdiri strap. Berdiri gitu kan. Berdiri gini kan. Terus bikin lingkaran. Tahu kata mama gue apa? Jangan kalau dari situ ya. Awas kau. Udah standby itu apa? Rotan. Kalau dari lingkaran itu awas kau katanya. Maksudnya gini jantungnya kan. Mati kita. Gitu loh, Bray. Tapi ya, semua orang punya true story sih, punya pengalamannya zaman dulu. Karena zaman dulu sama zaman sekarang kan udah banyak ada perbedaan. Iya. Aku juga dulu sering sih dapat perlakuan yang nggak baik. Makanya
Aku belajar dari caraku kecil tuh dididik gimana. Nah sekarang nanti ketika aku sudah menikah punya anak, aku tahu cara mendidiknya itu gimana. Karena aku waktu kecil, wah gila sih Bray. Kalau dibilang aku sekarang cengeng, aku memang mode orangnya cengeng. Karena cara didikku waktu kecil dibuat begitu. Tunggu, tahan lo. Cara didik, berarti kau sudah punya anak? Enggak, maksudnya cara aku dididik. Disclaimer, cara aku dididik maksudnya. Ya kan? Itu sangat pengaruh. Jadi dari kecil kita diajarin gimana, itu bakal ke bawah. Oke. Jadi aku dari kecil tuh sering kali nangis. Aku pernah dipukulin. Pulang malam itu dibatasin ketika lewat, pernah dikurung di kamar mandi. Bahkan dulu di true story. Jadi zaman sekolah dulu, ada tetanggaku abang-abangan, ya kan. Lumayan jauh lah jaraknya. Jadi aku malam itu diajak main PS, Bray. Diajak main PS. Harusnya batas pulang aku tuh jam 9 malam. Ya. Jadi karena diajak main PS, pulanglah sampai rumah tuh setengah 11. Oke. Setengah 11. Karena aku besoknya sekolah lagi kan. Ketika hari berlanjut tuh aku pulang, pas pulangnya itu udah pastilah aku kena marah. Udah kena repet aku tuh, udah kunci pintu pagar itu. Pulang-pulang pun aku nangis. Tapi mau nggak mau ya kah, biasalah. Ya kan, sama orang tua, baru besoknya lanjut sekolah. Dan yang bikin aku kaget, Bray, ketika aku pulang sekolah, tahu apa yang terjadi, Bray? Apa? Bapakku berantem sama abang itu, Bray. Hah? Serius? Serius, sumpah aku. Kok bisa? Aku nggak tahu. Bapakku berantem loh. Mending bapakku berantem sama abang itu. Sampai, entahlah, aku aja nggak ngerti sampai bisa terjadi kayak gitu. Itulah saking kerasnya aku dulu tuh. Dididik kayak gitu. Dikekang kali aku dulu, Bray. Jadi dulu berarti bapakmu nyamperin atau gimana? Aku nggak tahu kejadiannya kayak mana, karena aku masih sekolah. Oh, nggak nanya kemarin? Belum pulang sekolah. Jadi tiba-tiba pulang sekolah dapat kabar bapak kok berantem tadi tuh sama Bang Depi namanya, masih ingat aku, Bang Depi, tetangga rumah. Bray. Karena dari situ hubungan per-PS-an tadi udah nggak ada lagi. Jadi gimana sekarang kabar abang itu? Nggak tahu, aku udah nggak tahu karena kan udah nggak tinggal di rumah lagi. Dan rumah itu juga udah bukan di tempat Bang Depi lagi, udah di kos kan. Ngeri juga ya. Wah, banyak lah pengalaman waktu kecil tuh banyak, Bray. Berarti kau pernah kabur nggak, Bray? Nggak berani aku, Bray. Kabur aku nggak berani. Aku sering. Aku nggak berani. Aku dari Dulu aku bandel juga, Bray. SD sampai SMA, kalau bisa dihitung aku bolos sekolah itu cuma sekali. Sekali, itu pun SMA. Itu bukan yang berfaedah pula itu bolosnya. Tak kemana cabutnya, jalan kaki, nggak ada arah dan tujuan, cuma gitu aja lah. Aku lu pernah bolos itu waktu SMA. Dan itu sering. Itu di semester pertama, maksudnya kelas 1 kan. Semester pertama. Seminggu tuh mau nggak masuk 2 kali. Satu sekolah nih. Aku dulu tinggal di asrama. Nampak sih muka-muka banditnya memang. Muka-muka bandit nampak memang. Aku kan muka-muka polos ini. Enggak juga ya? Enggak. Sekarang, dulu polos sekali aku, Bray. Jadi kan, SMA kan aku kan udah jauh dari orang tua. Bebas dong. Kan? SMA di Pekanbaru kan, orang tua di Selat Panjang, di Riau lah gitu. Bapak mama guru. Kan? Pindahlah ke Riau, ke Pekanbaru. Sana SMA gitu kan. Dulu dikekang terus kan, SD SMP dikekang terus, nggak bisa kemana, dibatasi lah, sama kalau dibatasi semuanya. Ada lewat waktu dikit, kena kaki ya kan, kena kaki, kena punggung semua, apa yang kena lah. Terus SMA tuh pindah lah, merdeka lah kita. Disitulah awal mulai kehancuran nilai. Hair lah banyak di situ. Mungkin kalau gen sekarang yang nggak tahu hair itu maksudnya pengulangan atau remedial lah. Remedial. Nah jadi dulu aku sering banget abu nawas. Apa itu? Nggak tahu ya. Itu sih istilah kami dulu waktu kuliah militer gitu. Maksudnya tuh nggak masuk gitulah, nggak masuk dengan alasan sakit gitulah, gitu. Jadi aku nggak masuk seminggu itu 2 kali.
Dan itu berkelanjutan selama 6 bulan. Disitulah nilai gue tuh hancur. Nilai gue tuh hancur di situ. Akhirnya dari wali kelas nelfon ke orang tua. Orang tua, cuman mungkin orang tua ngerti kan, anak ini lagi bikin masalah. Nelfon lah gitu. Akhirnya ngasih wejangan lah. Yang ngasih wejangan itu kawan bapakku. Tolonglah, kan nelfon mereka kemarin. Tolonglah, Rek, kasih wejangan untuk anak kita katanya. Oh siap. Aku sampingnya gitu kan. Dia pikir yang ngerti ya kan. Mereka tuh pakai bahasa Batak kan. Ngerti ya apa yang mereka bilang gitu. Jadi gini deh katanya. Datang. Aku lupa Pak Sa, kalau nggak salah namanya itu. Pak Sa. Bahas soal sekolah. Dari SD sampai SMA. Mana yang pengalaman paling buruk, Bray? Yang pernah lu alamin? Paling buruk? Iya, yang paling nggak mau lu ingat sama sekali. Tadilah masa bandulnya itu SMA. SMA ya? Masa pertama. Bandul kali itu. Bandul kali. Paling buruk tuh di SMP. Kalau SD kan dekat rumah, jadi masih kawan-kawan tuh dekat-dekat rumah, jadi kenal-kenal. SMA sampai sekarang masih ada hubungan walaupun beberapa orang. SMP, benci kali aku, benci sumpah. Dulu badanku kecil, Bray. Kecil, polos, benangnya putih aja lah. Gitu. Oke. Nah, zaman SMP tuh aku sering kali dibully, Bray. Sering kali aku dibully. Parah lah. Dan makanya aku sampai sekarang nggak mau ingat lagi masa-masa SMP itu. Oke, tahan lo. Masalah dibully kan pasti banyak orang tuh yang dibully di luar sana pasti kan. Ya. Gimana cara Bray mengatasi menahan diri itu terhadap bulian? Pada zaman itu aku nggak bisa. Zaman dulu buliannya beda zaman sekarang. Oke, dulu gimana? Kalau dulu nggak terlalu main fisik. Dulu tuh nggak ada main fisik. Dulu kan kita kalau main ejek-ejek aja kan udah sedih, Bray. Kan udah mewek kan, apalagi kayak sebutan-sebutan nama orang tua ya kan. Dulu kan kayak gitu. Dari SD tuh. Nama orang tua. Tapi aku dulu nggak pernah panggil nama orang tua. Aku aja memang yang dibully, yang dibilang guru matematika aku, Bray. Masih ingat kali aku, cuman nggak mungkin gue sebut namanya di sini kan. Dibilang Mahmud. Nah ya, kau kayaknya dikutuk kau ini katanya, nggak besar-besar badan kau ya katanya. Gitu, Bray. Ih, gila. Sakit kali hati gue, Bray. Baru ada kawanku juga, memang badannya agak lebih berisi lah, lebih tinggi sedikit. Nah, dan sok jadi playboy di satu kelas itulah, sok disukain banyak cewek. Dan siapa yang badannya kecil ya dibully dia lah, dijejek dia, dikerjain dia gitu, termasuk aku. Karena besar badannya kan? Besar badannya. Merasa paling jauh gitu. Oke. Gitu sih, Bray. Kan sampai sekarang tapi aku males. Gak solid lah dulu zaman SMP tuh. Pahit. Kalau aku justru SMA sih, SMA lah. SMA yang memang kurang masa-masa yang kurang asik lah kalau aku sih SMA. SMA kan udah mulai dewasa pemikirannya. Harusnya dia lebih tahu sih mana yang baik, mana yang enggak. Iya, cuman aku kayak merasa kayak kurang asik aja gitu waktu SMA sih. Kalau SMA bandelnya itu rata-rata kalau kami sih di gaya-gaya rokok sih. Dulu kan udah ngerokok keren gitu anak SMA zaman dulu. Pada zaman aku ya, 2010, 2011. Nah, jadi kalau udah ngerokok tuh udah keren. Berarti mulai merokok berarti SMA? Enggak, aku zaman kerja. Dan aku ngerokok nggak aktif. Jadi hebatnya aku tuh, ya aku bilangnya hebat sih sebenarnya. Bisa lah ngatur rokok. Jadi kapan aku mau ngerokok, yaudah, aku ngerokok 1 hari misalnya 1 bungkus, sudah. Nah next, setelah 1 hari itu mau seminggu aku nggak ngerokok, aku bisa. Terus kapan moodnya aku pengen ngerokok lagi, bisa. Kita kan bisa berhentikan kapan pun aku mau. Diam lu kau. Kita kan tadi bahas masalah. Kan kau suruh aku podcast, ngapain kau suruh aku diem? Kita ngobrol lo di sini. Kita kan tadi bahas masalah orang tua ke anaknya. Iya, Kok masalah pribadi kita mulai kita? Kan awalnya curhat dulu, cerita dulu nih. Oke. Ya kan? Jadi setelah tahu cerita buruknya kita, setelah udah tahu pengalaman kita nih, baru nanti kita kasih solusi ke depannya. Diam dulu kau. Main dia di situ. Apa? Terus
Jadi gitu dari pengalaman dulu baru nanti kita share solusinya kira-kira kita kasih masukan gitu. Gimana ilmu parenting yang bagus sekarang. Nyambung gak sih? Kita sambung-sambungin aja lah. Tapi kalau menurut gue ya, kalau dari yang kulihat saya langsung gitu kan, apalagi di keluarga, apalagi ada beberapa keluarga saya itu yang memang mereka itu punya anak, nah mereka itu nggak mau ribet gitu. Dan juga ada juga kawan dia guru les privat gitulah, muridnya itu mayoritas orang Chinese muridnya, dan orang tuanya ini nggak mau ambil pusing. Pokoknya saya sudah bayar you, ya dah you harus bikin dia jadi pintar gitu dan bisa. Dan mereka tuh apa ya? Mereka tuh ada psikologi mereka tuh yang bikin mereka ini jadinya itu tertutup. Karena di rumah nggak ada apa ya? Keberadaan orang tua tuh di rumah tuh nggak ada gitu. Karena sibuk kerja. Ya. Dan di keluarga Kubai yang mereka punya anak, mereka itu mereka tuh nggak mau ambil pusing gitu loh. Anaknya menangis, gimana caranya biar anaknya ini pun menuruti apa yang mereka mau. Tapi sebelum mereka nurut, mereka harus lebih dulu mendahului apa yang anak ini mau. Maksudnya itu kalau anak ini nangis, mereka pasti langsung kasih HP gitu. Akhirnya mereka diam. Itu. Oke. Kalau menurutmu sis apa dengan cara mendidik anak seperti itu gimana? Apakah ada efek samping lagi? Apakah pengaruh nanti ke psikologi anak itu setelah nanti dia dewasa? Kalau untuk itu statusku kan juga belum menikah, Bre. Iya, Ya maksudnya kan? secara ini, Bukan. maksudnya secara Tapi yang pandanganmu lah. Oke, yang ku tahu kalau dari aku ya, masukanku ya, kalau untuk yang kayak begitu, beri dia dulu waktu tadilah, beri dia waktu untuk apa namanya ya, saat dia lagi nangis jangan langsung kasih HP. Oke. Kalau tiba-tiba langsung dikasih HP berarti sebelumnya dia sudah pasti pernah menggunakannya. Ya kan, udah pasti menggunakannya dan dia udah nyaman pakai HP itu dan tahu cara pakainya. Makanya lah si anak tadi ketika ada masalah dia nangis terus dikasih HP dia diam. Itulah yang membuat tadi apa namanya ya, ada satu hormonnya tuh yang bisa bikin dia tenang. Aku nggak tahu, lupa aku nama hormonnya apa. Yang bisa meredakan nangis dia tadi itu. Oke. Nah, makanya di awal itu kalau masih kecil jangan langsung dikasihkan ke HP. Terjadi dia, kalau yang pelajarin, kalau orang udah terlalu sibuk dengan gadgetnya, apalagi dari kecil diajarin, dia kurang bisa bersosialisasi sama orang lain. Gitu sih. Ajak bicara aja, ajak ngomong aja dulu. Walaupun dia diam gitu. Tunggu dia diem. Jadi kalau nangis itu, orang kalau nangis nggak bisa didiemin, nggak bisa sih. Contohnya ada anak nangis, diam. Udah nak, jangan nangis, nggak bisa. Tapi Gitu aja tuh. kalau ini Bre, kalau pasangan nangis dipeluk tuh biasanya diam dia. Kenapa tuh ya? Pasangan nangis maksudnya? Pasangan nih, dia nangis tapi kita peluk dan kita cium, dia pasti diam. Kenapa itu ya? Dia yang dewasa. Kalau yang dewasa mungkin. Kalau anak-anak kita peluk nggak nangis juga nya. Pasti didorong, apa ini gitu. Tapi kalau yang seusia kita nggak nangis pun kita peluk aja waktu nggak nangis, mau dia gitu. Tawa. Enggak. Nanti dikat lah ini. Mau diikat. Enggak yang tadi. Ya apa, biar langsung dipeluk, dicipok-cipok aja sih. Bukan. Itu kan maksudnya tuh aku mancing, maksudnya biar kau paku gitu lagi, maksudnya diulur-ulur lagi. Itu dikat. Tapi kalau ini Bre, kalau menurutku ya, pandanganku ya, kalau aku nanti selanjutnya punya anak gitu kan, bagaimana cara mendidik anak yang benar.
karena berapa kali pun aku pernah melihat beberapa podcast juga kan, dan bagaimana cara mendidik anak yang benar itu seperti apa gitu kan. Ada juga kemarin dari dokter juga ada, terus juga ada dari psikolog juga ada gitu, yang mengajarkan bagaimana sih cara mendidik anak yang benar gitu. Dan dari poin-poin mereka tuh bilang kemarin, misalnya dia main game nih, main game. Misalnya dia sudah main game sejam atau 2 jam gitu. Dan sebagai orang tua, kita harusnya tuh membilang ke mereka tuh, misalnya dia sudah main sejam nih misalnya. Kita bilang namanya ini Marcel lagi misalnya gitu. Marcel, 5 menit lagi ya, selesai. Gitu. Itu berarti maksudnya kita memberi jeda 5 menit terakhir gitulah. Untuk dia stop untuk main gamenya. Kemarin sih yang saya lihat dari beberapa podcast dan juga psikolog tentang anak. Ya. Terus juga ada ketegasan ke anak, dan dari cerita siapa juga Deddy Kobuser, dia pernah bilang dia mendidik anaknya itu dari usia setahun sampai 10 tahun, setahun sampai 10 tahun atau sampai 15 ya, saya lupa juga kemarin. Dia bilang itu didikannya itu semua segala aturan gitu. Lewat dari usia tadi, saya lupa 10 atau 15, saya lupa juga tuh. Lewat dari itu mulai melonggarkan. Tidaknya di awalnya sudah tahu tentang aturan itu ini loh, ini gitu. Dia paham. Dan juga ada sedikit ketegasan di situ. Itu penting sebenarnya. Ketimbang orang tua yang membiarkan anaknya gitu kan, leluasa suka-suka dia. Yeah. Karena aku sadar, Bray, kalaupun dulu aku dididik dengan manja, efeknya besar pasti akan berefek kita. Betul. Itu pasti berefek, Bray. Dan itu bikin kita tuh jadinya mentalnya itu mental tempe kalau saya bilang lah. Manja banget tuh pasti, terus juga ketergantungan dan nggak ada pendirian sama sekali. Mandiri tuh nggak ada gitu, dan dia tuh nggak bisa berdiri di kaki sendiri. Itu pengaruh banget tuh. Ya aku juga pernah dengar itu sih, bagus. Jadi sama anak tuh jangan sering marah, maksudnya tegas boleh, tapi nggak boleh dimarahin, ya kan? Karena bisa ngerusak mentalnya juga, ya kan? Terus dikasih tahu mana yang benar, mana yang salah gitu. Terus untuk masalah penggunaan gadget, memang alangkah baiknya jauh lebih baik kita komit sama dia, kasih waktu. Ya betul. Waktu penggunaan. Misalnya, ya mau main HP ya, mau nonton YouTube, oke, 1 jam ya. 1 jam saya kasih nih, papa kasih nih main ya. Nanti setelah 1 jam selesai, udah ya gitu. Kita lanjut belajar lagi gitu. Gak apa-apa, kita kasih dia hiburannya juga. Jadi jangan terus-terusan belajar, enggak. Kita kasih hiburan dia juga. Gitu. Komit waktu bagus sih itu. Gitu. Itu sih. Jadi memang podcast begitu sering dulu aku ikutilah dulu, sering banget dulu. Maksudnya kan hanya untuk pengen tahu gimana sih cara treat anak yang benar gimana gitu kan. Akhirnya kan saya pun sekarang tahu gimana caranya untuk nge-treat karena ini gimana sih yang sebenarnya gitu kan. Terus waktu aku mau nanya apa tadi, lupa gue. Dan satu lagi, aku nggak pernah dengar, tapi aku ngelihat cara dia, seseorang yang pernah jadi idola aku juga kan, cara dia menjaga keluarganya itu gimana, bagus sih. Jadi anak itu gimana dia bisa terbuka sama kita, coba jadikan dia itu sebagai teman. Ya, betul. Jadi teman ya, jangan patokan dia tuh anak dan harus nurut ya, wajar harus nurut sama orang tua. Maksudnya posisikan dia tuh sebagai teman sama kita, tempat cerita, tempat main, pokoknya segala macam tuh kalau bisa libatkan dia gitu loh, sebagai anak. Jadi anak tadi juga nggak menutup diri, dia juga bisa cerita sama kita gitu. Penting sih itu. Kalau aku sih gitu. Sama halnya, penting. Dulu masa kecil aku tuh nggak pernah terbuka dengan orang tua. Sama, aku juga nggak pernah terbuka. Aku takut untuk ngobrol. Sekarang udah beda, karena sekarang pun dengan karakter yang sekarang ini, itu pun melalui beberapa tahap inilah ya, karena sudah mulai udah dewasa juga gitu kan.
terus juga sudah mulai banyak ketemu dengan orang, apalagi orang-orang yang memang punya value yang lebih dari kita gitu. Dan kita pun sadar akhirnya dulu tuh ada yang salah dari orang tua kita, dan kita pun nggak bisa menyalahkan mereka gitu kan, karena memang mungkin mereka dulu zamannya begitu gitu kan. Dan kalau mungkin teman-teman mungkin ada yang menyalahkan keadaan, misalnya, oh, kok dulu didikan orang tua itu begini gitu kan. Kalau bisa kita memilih kita lahir di mana, aku memilih gitu, tapi kan nggak bisa gitu kan. Akhirnya kan jadinya kita harus merubah pola pikir kita. Kita harus apa ya? Kalau sih bilangnya itu kita harus sadar lah. Betul. Harus sadar kita ini siapa dan orang tua kita dulu seperti apa gitu. Dan kita nggak boleh mengikuti didikan mereka, kita bawa ke anak kita, itu nggak boleh. Itu nggak boleh sama sekali. Boleh dibawa. Cuman kita tahu ini baik nggak buat Iya. kita. Mana yang baik pokoknya ya kita bawa aja nanti. Betul. Untuk kita mendidik anak. Kita yang tahu, karena saat kita kecil kita tahu nih baik nggak buat kita.